Assalamualaikum semuanya. Ini tuh selain cocok dijadiin temen nonton, ini juga cocok banget dijadiin kue lebaran ya teman-teman ya. Cuman dari tepung beras 250 gram bisa jadi 2 toples setengah. Dan ini tuh tanpa telur, pastinya hemat dan gampang banget. Buat teman-teman yang pemula banget nih, pengen buka usaha atau pengen buat cemil-cemilan iseng di rumah, aku saranin kalian buat ini karena ini tuh rasanya enak banget. Yang penasaran langsung aja ditonton. Namanya juga keripik pedas ya teman-teman ya. Di sini aku udah siapin percabe-cabeannya. Kalau teman-teman nggak suka pedas, untuk cabenya boleh di skip ya, atau cuman pakai cabai besar ini aja. Ini cabai besar itu sebenarnya nggak terlalu pedas ya kalau kita pakai banyak pun. Jadi di sini untuk cabai besarnya ini aku pakai 4 siung, dan sebelum aku blender aku potong-potong kayak gini ya. Dan cabai rawitnya aku pakai 5 siung. Ingat ya, kalau teman-teman nggak suka pedas, untuk cabai rawitnya ini boleh banget di skip, atau semuanya di skip juga nggak apa-apa. Bumbunya atau perbawang-bawangannya di sini aku ada bawang merah 4 siung sama ya. Ini sebelum di blender aku bakalan potong-potong dulu. 2 siung bawang putih, ini juga dipotong-potong ya biar hasilnya tuh bener-bener halus. Kalau semua bahan udah selesai dipotong, lanjut kita siapin blender. Untuk blendernya aku pakai Meko 5-in-1 ya teman-teman ya. Ini tuh sebenarnya chopper, cuman udah dilengkapin blender. Kalau teman-teman mau juga, kalian bisa langsung aja check out. Mumpung diskonnya tuh lagi gede-gedean teman-teman. Seingat aku ini kemarin harganya tuh hampir sejuta, sekarang tuh cuma tinggal 500 ribuan aja. Buruan check out barangnya, keburu kehabisan. Lanjut di sini untuk airnya aku pakai 300 ml, dan aku pakai sedikit buat ngehalusin ini ya teman-teman ya. Setelah ditambahin air, kita langsung aja blender sampai benar-benar halus. Kalau udah halus, ini langsung aja bumbunya kita masak ya. Kenapa dimasak dulu? Karena cabai itu tuh rawan langu teman-teman. Biar keripik kita nanti tuh gak bau langu. Jadi untuk percabe-cabeannya ini aku bakalan masak dulu sebelum dipakai. Ini langsung aja kita masukin bumbunya ke dalam teflon atau panci juga boleh, terserah kalian. Dan sisa airnya tadi langsung aja kita masukin seperti ini. Ini aku buat nyuci blender sekalian biar bumbu-bumbunya itu nggak kebuang ya teman-teman ya, sayang kalau mubazir. Ini kita masak sampai dia tuh mendidih, tapi kalau setelah dia mendidih jangan langsung dimatiin ya teman-teman ya. Tunggu beberapa saat biar cabenya tuh nggak terlalu langu banget. Sambil nunggu mendidih aku bakalan tambahin perasa. Di sini ada setengah sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh Royco ayam, boleh dilebihin kalau kalian suka yang gurih. 1 sendok teh gula, boleh di skip kalau teman-teman nggak mau pakai gula. Dan yang terakhir di sini aku ada margarin. Untuk margarinnya aku pakai 1 sendok makan ya. Kalau teman-teman untuk seasoning atau perasanya ini nggak mau dimasukin ke dalam sini, boleh langsung dimasukin ke dalam tepung ya teman-teman ya. Soalnya kemarin pas aku buat dengan cara seperti ini, ternyata keripiknya tuh kayak kurang asin gitu, karena emang kuahnya ini kan banyak ya teman-teman ya, karena ada sisa gitu. Jadi sayang banget kalau seasoningnya tuh kita taruh di sini. Ini tuh udah mendidih, cuman aku diemin 3 menitan gitu teman-teman. Pokoknya sampai dia tuh mateng aja. Kalau udah mateng kita lanjut ke step berikutnya ya. Lanjut di sini aku udah siapin timbangan. Aku bakalan timbang tepung beras putih. Ini tepung beras ya teman-teman ya, biasanya buat peyek. Ini aku pakai 250 gram. Karena tadi tuh cuma 200, aku bakalan tambahin 50 gram lagi. Ini udah selesai, lanjut kita siapin kuahnya tadi ya teman-teman ya. Ini dia kuahnya, jangan langsung dituang semuanya teman-teman, karena emang ini tuh airnya banyak banget. Jadi kita masukinnya tuh step by step gitu, karena ini tuh masih panas, jadi aku ngaduknya pakai centong. Kalau teman-teman pengen rasanya tuh sesuai sama selera kalian, ini sebelum dicetak aku saranin dikoreksi lagi ya untuk rasanya ya. Karena menurut aku pas keripik ini jadi kemarin
Menurut aku rasanya kurang asin karena aku jarang, maksud aku lupa ini teman-teman, lupa koreksi rasa kan. Jadi kalau teman-teman buat ini jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Aku nggak bilang ini tuh nggak ada rasa, ini ada rasanya teman-teman, tapi karena aku tuh suka yang asin, jadi menurut aku ini kurang asin. Tapi kayaknya kalau bumbunya aku langsung masukin ke dalam tepung beras, nggak aku masukin ke dalam kuahnya ini, kayaknya sih rasanya bakalan pas ya teman-teman ya. Soalnya kalian bisa lihat sendiri untuk airnya tuh sisanya banyak, dan perasanya tadi tuh aku masukin ke sana semuanya. Ini aku saranin kalau teman-teman takut tangannya kepanasan, bukan karena panas ya teman-teman ya, karena panasnya cabai itu walaupun dicuci kan masih tetap panas ya teman-teman ya. Kalau kalian nggak mau panas tangannya, aku saranin ngaduknya pakai sarung tangan ya. Ini kita aduk sampai dia tuh kalis kayak gini teman-teman. Kalau emang udah kalis, udah nggak lengket di tangan, kita langsung aja buat bentukan bulat kayak gini. Dan ini sisa kuahnya aku sisihin ya. Kalau kalian mau buat satu resep lagi, itu kuahnya masih bisa banget, tinggal ditambahin perasa aja kalau teman-teman suka rasanya yang lebih kuat. Ini lanjut kita bulet-buletin. Untuk ukurannya disesuaikan aja sama selera ya, tapi di sini aku buatnya segede kelereng aja teman-teman. Dan ini nggak harus bener-bener bulet ya, random aja nggak apa-apa, yang penting adonannya tuh padat. Tuh kayak gini aja teman-teman. Ini terlihatnya simple, emang simple sih, cuman emang butuh ketelatenan. Ini aku saranin kalau kalian buat ini bisa sambil nonton. Dan cetakannya di sini tuh aku ada pisau gerigi sama cetakan nastar ya kalau nggak salah teman-teman ya. Ini untuk pisaunya ini aku bungkus pakai plastik es lilin, dan ini cetakan nastarnya juga sama ya teman-teman ya, aku bungkus pakai cetakan es lilin seperti ini. Kalau teman-teman cuma punya cetakan nastar, bagus banget, seharusnya sih cetakan nastar dua-duanya ya. Cuman cetakan nastar aku tuh satunya lagi hilang teman-teman, jadi aku pakai cara ini. Jadi satunya tuh aku pakai pisau gerigi kayak gini, terus satunya lagi aku pakai cetakan nastar. Caranya gampang banget nih, kayak gini kita ambil satu, terus kita taruh di atasnya kayak gini, dan kita langsung aja cetak dia dengan cara di press, kita tekan sampai kuat, pokoknya sampai dia tuh setipis ini, dan jadi deh, gampang ya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman lengket, ini boleh ditambahin atau diolesin minyak. Wajib banget dikasih plastik kayak gini biar ngambilnya tuh gampang teman-teman, tuh kayak gini ngambilnya, karena dia tuh agak sedikit rapuh ya, jadi nggak bisa kalau nggak pakai alas. Ini lakukan hal yang sama sampai semuanya habis. Ini tuh simple banget, bisa jadi referensi ke lebaran kalian tahun ini. Aku baru pertama kali banget nyobain ini tuh, rasanya enak banget teman-teman. Jadi buat kalian yang suka ngemil, aku saranin kalian cobain ini, karena menurut aku keripiknya tuh lain daripada yang lain gitu loh. Tapi kalau kalian punya baby, aku saranin cabenya di skip ya, karena ini lumayan pedas. Dan ini dia hasilnya setelah aku buat. Kalau udah seperti ini, kita bisa langsung aja goreng. Untuk bawahnya jangan lupa ditaburin tepung beras ya teman-teman ya, biar nanti pas kita ngegoreng itu dia nggak nempel-nempel. Ini langsung aja kita siapin minyak goreng, kita panasin minyak secukupnya. Kalau udah panas kita tes dulu ya. Kalau emang udah panas, kita langsung aja tuang semuanya. Ini karena dia tuh nggak nempel, dituang semua kayak gini tuh gampang banget teman-teman, bisa gitu loh maksudnya aku. Untuk ngegorengnya, kalau kalian pengen warnanya cakep banget, bisa pakai api yang super kecil. Tapi kalau teman-teman nggak peduli dengan tampilan, ini bisa langsung aja digoreng pakai api gede ya teman-teman ya. Kita goreng sampai minyaknya anteng. Kalau minyaknya anteng, itu tandanya keripiknya udah siap dikonsumsi atau siap dimakan. Kalau teman-teman pengen dia tuh awetnya sampai 2 bulan, jangan lupa ngegorengnya itu harus bener-bener sampai anteng ya, sampai kadar airnya tuh habis. Dijamin itu 2 bulan aja nggak tengik teman-teman kalau kita ngegorengnya tuh benar. Ini kalian bisa lihat sendiri, minyaknya udah anteng. Kalau udah anteng kayak gini, kalian bisa langsung aja angkat dan tiriskan. Warnanya juga cakep banget ya teman-teman ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis, karena ini tuh hasilnya banyak banget. Jadi aku ngegorengnya beberapa kali ya. Sengaja aku ngegorengnya agak banyak-banyak biar hasil keripiknya tuh maksimal gitu loh teman-teman.
Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya. Masya Allah, hasilnya bener-bener cakep banget. Kalau teman-teman mau, ini tuh sebenarnya masih bisa ditambahin taburan bubuk balado ya. Jadi rasanya tuh menurut aku dibilang plain tuh enggak ada rasanya, tapi kalau dikasih bumbu tabur ini tuh jauh lebih enak. Cuman kebetulan banget aku lagi kehabisan bumbu tabur, tapi kalau teman-teman maksa pun ini tinggal dikasih Royco juga enak banget teman-teman. Ini udah aku masukin ke dalam toples. Satu resep jadinya 2 toples setengah, cuman aku tunjukin 2 toplesnya aja ya, soalnya setengahnya juga nggak penuh gitu loh teman-teman. Ini cocok banget sih kalau kalian mau sharing kue lebaran, bisa jadiin referensi dan bisa juga dijadiin hampers ya. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bakalan tunjukin bentukannya dulu. Aku suka banget sih sama bentukannya, padahal pakai cetakan yang ada di rumah, tapi hasilnya bener-bener cakep banget. Ini langsung aja kita makan. Masya Allah. Ini sorry banget ya kalau teman-teman nontonnya pas puasa, karena aku buatnya ini tuh sebelum puasa teman-teman. Kalau kalian lihat ini terus ngiler, jangan lupa istighfar. Pokoknya ini renyah banget, mantep lah pokoknya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.